Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan kita hari ini 20 Januari tahun 2020. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu. Biarlah pekabaran firman-Mu jadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan hari ini kita dengan judul Dialah Penjelmaan Kebenaran. Dialah Penjelmaan Kebenaran. Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Keunggulan Kristus yang sadar, meskipun ketika ia turun selangkah demi selangkah dalam jalan penghinaan, memberikan kepada perkataannya kuasa yang mengherankan. Apa pelajaran tentang petunjuk yang diberikannya, dan dengan kuasa apa ia menegur dosa orang-orang yang menduduki jabatan tinggi? Kebenaran adalah kebenaran baginya, maka kebenaran tidak pernah menderita di tangannya, karena ialah pengarah kebenaran. Untuk itulah aku lahir, katanya, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Dialah penjelmaan kebenaran dan kesucian. Dia yang telah berdiri dalam permusyawaratan Allah, yang telah berdiam di bagian terdalam tempat kudus yang kekal, sedang berbicara tentang apa yang diketahuinya. Tetapi orang-orang yang mengaku berdiri tinggi dalam pengetahuan dan pengertian rohani gagal untuk mengerti maksudnya, dan yang telah diperkembangkan sejak zaman yang kekal oleh Bapa dan Anak itu. Mereka dalam kebodohannya berdiri sebagai pengkritik untuk menyalahkan. Kristus yang tersalib selalu menarik jiwa-jiwa kepadanya. Pada pihak lain, iblis sedang menarik mereka jauh dari Kristus, agar mereka jangan berjalan dalam terang wajahnya, agar mereka jangan melihat Kristus dalam kebajikan dan kemurahannya, belas kasihannya yang tidak terhingga, dan kasihnya yang tidak tertandingi. Ia menahan dirinya oleh menawarkan daya tarik duniawi, agar Allah dalam Kristus jangan sampai dilihat. Tetapi Kristus datang agar barang siapa mau percaya padanya boleh diselamatkan. Seperti bunga berbalik kepada matahari, agar sinarnya yang terang itu boleh membantu dalam menyempurnakan keelokannya. Demikianlah pula para pengikut Kristus harus berbalik kepada matahari kebenaran, agar terang surga boleh bersinar atas mereka, menyempurnakan tabiatnya, dan memberikan kepada mereka itu suatu pengalaman yang dalam dan kekal di dalam segala perkara Allah. Di luar kuasa kitalah untuk mengerti berkat-berkat yang dibawa di dalam lingkungan pencapaian kita oleh Kristus, kalau saja kita mau mempersatukan usaha kemanusiaan kita dengan anugerah ilahi. Saudaraku, jadi Yesus adalah penjelmaan Allah itu. Hikmat dan kepintaran dan kemahakuasaan ada di dalam Dia. Yang kita mengambil pelajaran kita untuk pagi ini adalah bahwa kalau kita merasa diri pintar, berhikmat, ini yang kadang menggagalkan kita mengerti kehendak Allah. Kenapa? Karena Allah itu lebih hebat daripada kita. Kalau kita mau mengenal Allah
dengan pikiran pengetahuan kita, kepintaran kita, kesombongan kita bahkan, kita sulit mengenal Allah. Mengenal Allah, saudara, lebih baik kita memang betul-betul tidak sekolah sekalipun. Yang penting kita dapat membaca firman Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kesederhanaan kita, lebih kita mampu mengenal Allah daripada dengan kepintaran kita. Itulah sebabnya mengapa para petani, para nelayan, mereka lebih gampang mengenal Allah. Mereka mengenal Allah lebih baik daripada orang yang pintar. Itu pun tidak semua demikian. Tetapi intinya adalah bahwa jangan kita mengenal Allah dengan kepintaran kita, tetapi kita harus mengenal Allah dengan kesederhanaan, dengan kerendahan hati. Tidak salah kita sekolah tinggi, tetapi jangan mengenal Allah dari sekolah yang terlalu tinggi itu sehingga kita sombong untuk melebihi Allah. Tapi walau dengan pengetahuan yang tinggi, kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, maka Allah itu akan kita kenal dengan baik. Itulah pelajaran kita dan sebagai panggilan kepada kita pagi ini, mari jangan kita menjadi sombong, jangan kita menjadi tinggi hati, apapun pendidikan kita, jabatan kita, mari merendah diri agar supaya kita dapat mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati pekabaran pagi hari ini dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita pagi ini dan renungan kita. Sampai jumpa di renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.